kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang bersedia kembali mengikuti Vkon webinar ini yang sempat kemarin tertunda karena terkendala teknis. Untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Kasman, saya persilahkan untuk memulai materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada hari ini dapat bertemu dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia melalui media Webex ini dan difasilitasi oleh Ikatan Guru Indonesia. Salawat dan salam tak lupa saya kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah baru kali ini kita ditakdirkan. Kemarin kita sudah berusaha keras, berjuang, tapi ternyata hari ini baru sampai niat kita. Oke, saya diminta salah satu mengenalkan media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu Padlet. Ya, media ini tidak baru-baru amat sebenarnya, tapi masih banyak guru yang kurang memahami. Ya, ini salah satu media yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Karena di pembelajaran kita di kelas itu tentu ada aktivitas. Ada aktivitas apa yang anak-anak kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kemudian ada hasil. Ada hasil yang kita bisa lihat. Oh, ini pekerjaan dari siswa. Ada yang bisa kita nilai. Nah, seperti itu proses pembelajaran kita. Jangan sampai satu pertemuan, satu proses pembelajaran tidak ada yang kita hasilkan dari tidak ada produk atau apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran itu. Nah, dan itu yang bisa kita nilai juga dari situ, nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya dan sebagainya. Nah, saya masuk saja langsung ke aplikasi ini. Tampilannya seperti ini. Ini contoh yang saya sudah buat, saya sudah gunakan kumpulan dari tugas-tugas. Jadi hasil kerja siswa, hasil belajar dari peserta, beri tugas dan disimpan. Di Padlet ini dimasukkan. Saya bisa perlihatkan satu contoh, nah seperti ini. Nah, ini ada tugas siswa, saya sudah beri nilai, saya bintangi. Ini bintangnya 2, ini bintangnya 5. Kalau ini dikerja di kelas atau kita tugaskan, nanti kita bisa tayangkan di LCD. Ya, nanti peserta mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya untuk kelebihan dari aplikasi ini sangat mudah digunakan. Nanti kita langsung praktek aja. Kita praktek. Seperti ini, ya ada tugas-tugas siswa. Nah, saya sudah buat tempat kita untuk menulis. Jadi seperti dinding ya. Jadi ada wall tapi di dunia maya tempat kita bekerja. Nah, seperti itu prinsipnya. Saya mau mengundang semua peserta untuk masuk di web ini. Oke. Saya mau bagikan link untuk teman-teman bisa masuk supaya kita langsung praktek ya. Saya bagikan di chat ya. Saya bagikan di chat supaya teman-teman masuk di link ini. Boleh gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saya minta teman masuk, caranya diklik saja itu. Nggak kelihatan. Diklik nanti.
dia masuk di handphonenya. Silakan sudah, nanti kalau masuk ada di bawah pojok ini tanda berwarna pink, ya, berwarna merah. Nanti diklik. Oke, caranya mudah, diklik, tulis nama Bapak Ibu, misalnya namanya Ahmad, katakanlah Ahmad. Dari mana? Misalnya SMA 1 Takalar, saya katakan gitu aja ya. Ya, SMA 1 Takalar. Spasi itu. Nah, nanti ini sudah tugas pertama untuk Bapak Ibu. Kita langsung praktek. Silakan Bapak Ibu menulis kata-kata 1 atau 2 kalimat tentang pendidikan. Temanya Hari Pendidikan Nasional. Ya, misalnya saya tulis di sini pendidikan, biasa saja. Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Oke. Dan seterusnya. Pak, silakan buat. Kemudian Bapak Ibu boleh silakan mengupload gambarnya atau fotonya di sini. Oke, jadi semua nanti teman-teman punya foto, punya gambar, boleh selfie, ambil di sini, bisa pakai kamera ini, masukkan gambarnya. Langsung ada tugasnya. Jadi kita belajar ini dengan langsung praktik. Kita praktik dulu. Nanti kalau sudah kita lakukan, kita lihat, nanti kita belajar bagaimana memulainya. Kita langsung dulu, mainkan dulu ya, gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Cukup mudah ya. Kalau mau ngambil file, langsung aja diklik filenya di sini. Memasukkan foto apa? Ya, kalau misalnya saya masukkan foto saya, biar cari, silahkan cari foto. Ya, oke. Saya upload fotonya dan muncul seperti ini. Oke, sedang loading. Nah, silakan Bapak Ibu. Sudah bisa? Jadi Pak, oh ya, mantap. Oke. Silakan. Jangan lupa diunggah fotonya juga ya, seperti ini ya. Jadi biar ketahuan semua. Nah, itu. Uts, tolong ditulis kata-kata yang berkait dengan pendidikan. Silakan tulis seindah mungkin, nanti kita nilai mana yang paling bagus kata-katanya. Ya. Nanti diberi bonus. Ya, diberi bonus sertifikat. Oke. Sutriono SMP 3 Probolinggo, Masya Allah, cukup jauh ya, luar biasa. Oke. Nah, wes. Oke. Nah, dengan cara yang mudah seperti ini, oke, Pak Yusuf dari MTS, luar biasa, cepat ini rupanya. MTS Manongkoki, oh iya. Pak Budiman dari Pangkep, oke. Ina, luar biasa ini, cepat ini kalau gini. Oke, langsung kelihatan kan?
Hardiknas adalah tiang akhlak dan karakter siswa luar biasa. Kata-kata yang menginspirasi luar biasa. Wah, ini Pak Ustadz kita dari MTS Montorita. Mana tuh Montorita ya? Oke, mantap semua. Nah, tapi kalau nanti dalam proses belajar mengajar, jangan seperti ini fotonya. Tapi foto objek yang difoto sesuai dengan tema pembelajarannya. Ya. Oke, ini sekedar latihan saja, kita simulasi aja bahwa seperti ini. Nanti peserta didik dalam kelas kita bagi kelompok. Nanti tidak semua kemudian boleh mengupload, tapi satu orang saja di setiap kelompok. Nah itu, setelah mereka tayangkan, ya setelah mereka selesai bekerja maka bisa ditayangkan. Nih, banyak dari MTS ini ya, luar biasa. Dari Punaga, dari Takana. Oke. Kita cari mana, nah ini coba kita tayangkan ya. Dari siapa nih? Nanti kita bisa ambil seperti ini. Nah ini dari Manong Oki. Ya, pendidikan adalah proses mendidik, bukan menghardik. Pendidikan segala macam kepribadian manusia yang berbeda-beda. Luar biasa. Ini bisa nanti didokumentasi sebagai kalimat-kalimat yang menginspirasi. Dina Widya Stuti, dari mana nih Mbak Dina? Ditulis Bu Dina kalau nggak salah Jawa Timur, Pak. Oh iya, tulis asal sekolahnya di mana. Luar biasa. Kalau tadi kita udah nulis terus lupa, bisa diedit ya Pak? Saya lupa nggak nulis nama sama sekolah saya. Boleh, ngeditnya ini muncul ada pensil. Oh. Ya. Oke, bisa ya? diedit. Ya, bisa diedit. Dan ini bisa masukkan video, bisa juga masukkan link. Ya. Oke, bisa diedit. Oke. Coba saya mau edit ya saya. Ya, silakan kalau mau diedit. Boleh, ambil saja ini ada pensil di sini. Ya. Wes, mantap nih Pak Supardi ya. Mantap. Kita tayangkan Pak Supardi. Wes. Dengan pendidikan kita turut mencerdaskan bangsa. Luar biasa. Pak Supardi. Oh Pak Kasman, kalau di HP mengedit itu klik dulu titik 3 Pak. Oh iya, beda kalau di laptop ya. Ya klik titik 3 nanti ada edit di situ ya. Ya. Oke, di HP ada boleh di ada aplikasinya. Ini sudah di Android juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengedit lewat HP itu ada titik 3. Ya ini ada titik. Klik diklik dulu. sunting pos. Ya, sunting pos. Sunting pos, lalu sunting pos. Ya. Oke. Pak Budiman, SMPS Pesantren Emas 3 Dimensi Pangkep. Pendidikan sebagai praktek pembebasan. Luar biasa. Praktek.
ada ya, sudah ada semua ini. Sudah ada semua ya. Ya masih ada yang belum ada gambarnya. Ya masih ada yang belum ada gambarnya. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Mantap nih. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mengundang seperti ini nanti bisa diedit, bisa memperbaiki. Ya, jadi langsung pekerjaan siswa kita bisa lihat ketika di kelas. Kita bisa pantau, langsung kita bisa memperbaiki atau memberikan penguatan atau memberikan pujian bahwa seperti ini yang bagus. Ini bisa kita, kalau sudah diperiksa misalnya kita mau warnain, kita bisa beri warna. Ya, atau kita bisa beri tanda-tanda tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Wah, ini selama memperlihatkan dari pendidikan. Oke, dari Pak Sutriyono tadi ya. Nah, kalau mau ditayangkan di kelas nanti, di kelas kata taruhlah ini hasil kerja kelompok peserta didik. Nanti ditayangkan begini peserta didik. Ya, kita pakai LCD, kita pakai expand. Nah, dia muncul di atas. Dia akan muncul. Nanti kelompok yang naik ini saja yang kita tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, katakanlah anggaplah ini tugas dari siswa telah selesai, ini kita bisa simpan jadi tugas offline. Caranya jadi tugas ini. Ada caranya kita share, kita cari, ini bisa disimpan, bisa di share di Facebook, di Twitter. Nah, ini misalnya kita buat jadi PDF. Oke, kita publish, nanti dia jadi PDF, kita simpan. Jadi tidak harus buka internet lagi untuk melihat atau untuk memeriksa tugas peserta didik. Nah, seperti itu dari mudahnya aplikasi ini. Lihat dia lagi loading, lagi running untuk membuat PDF. Oke, sambil nunggu jadi PDF-nya, kita mau belajar bagaimana memulai membuat akun Padlet. Ini sangat mudah. Kalau Bapak Ibu sudah punya email, sudah punya Facebook, itu sudah jadi. Ya, kita demonstrasikan gimana caranya. Kita keluar dulu barangkali ya. Saya log out dulu. Dari Padlet ini, saya klik dulu, terhalang. Ya, oke, kita akan mulai. Saya keluar aja dulu. Oke. Nah, caranya kalau Bapak Ibu mau, nah ini sudah jadi. Bapak Ibu sekalian, ini PDF-nya tadi. Nah, kalau karya-karya siswa ini bagus, kita bisa jadikan dia menjadi buku. Bisa jadi buku elektronik. Ya bisa juga kalau memang layak kita kumpul. Jadi agak mudah membuatnya. Satu buku, satu kelas itu tidak terlalu sulit. Nah, ini PDF yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kita save, saya save as.
nanti disimpan, bisa dibagikan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia sudah offline, tidak hilang lagi. Kalau hilang masih ada di dunia maya, kita masih bisa dapat. Oke, sekarang kita mau masuk, kita buka aja browser baru. Dan yang harus ya. Saya tutup dulu PDF-nya, saya tambah dulu. Nah, klik aja di sini. Kita mulai dengan klik mencari padlet.com. Padlet.com. Nah, silakan. Oke. Nah, kita cari, kalau sudah punya akun, kita login aja. Ya, kalau belum, kita sync up. Oke, saya masuk saja ya, karena sudah punya. Nah, kalau ini yang dia minta hanya email saja. Isi emailnya, kemudian passwordnya, login sudah. Sync up dulu. Ini, kita masuk di sini, klik sync up. Ya. Nah, dia minta email dan password aja. Itu aja. Nah, karena saya sudah punya, ya saya sudah masuk saja lewat sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya Gmail, itu langsung aja. Ya, dengan sangat sederhana, ya klik saja. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Sudah selesai, kita sudah bisa masuk ya ke dalam akun Padletina. Ini contoh tugas yang saya berikan pada siswa, menulis pengalamannya mengunjungi desa. Ya, ini pengalaman siswa, karena KD saya desa kota, saya suruh aja menulis pengalaman-pengalaman siswa itu. Jadi ini sekaligus juga ya mengajak siswa untuk melatih menulis, berkarya, dan ini saya katakan tadi ada hasil yang kita peroleh setiap proses pembelajaran kita. Oke, ini login. Nah, seperti ini tampilannya. Hanya sekarang Bapak Ibu, karena rupanya Padlet ini sudah berbiaya juga ini. Ya, silakan dibuka di Android. Nah, ini untuk membuat Padlet baru. Kalau untuk beberapa kali saya pikir tidak masalah. Tapi kalau saya gunakannya ini masih gratisan. Ini masih banyak saya punya. Dan ini bisa saya ganti, bisa saya hapus isinya, kontennya, kemudian saya ganti lagi judulnya. Nah, oke, saya praktikkan saja. Seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, untuk mengedit ini setelah kita masuk, ini ada tanda modify untuk memodify judulnya. Ini kita bisa rubah ini topiknya. Ya, apa kira-kira topiknya? Wah, ini kita bisa rubah saja ini. Tidak bisa. Ya. Misalnya mengenal Padlet. Ya, mengenal Padlet. Nah, ini juga kita rubah deskripsinya. Nanti kalau Bapak Ibu lakukan seperti saya ini. Nah, ini
ada tugas kelompok kelas berapa. Nah, ini belajar dalam jaringan, kumpulan tugas. Dan diberi saja nanti tugasnya supaya gampang kita cari, kita rubah sesuai dengan apa topik yang kita pelajari. Ya. Terus di bawahnya kalau mau pakai logo, kita boleh ambil logo sendiri. Ya, kita bisa juga gunakan ada icon yang ada dalam sini. Boleh, silakan. Kita kembali. Ini kalau kita mau rubah apa namanya nih? Nah, ini dia punya sendiri alamat. Oke. Ini kalau mau dirubah backgroundnya, di wallpapernya bisa kita rubah, kita bisa ganti. Ya, kita mau ganti gambar, misalnya gambar ini, ya, itu ya latar belakangnya ruang angkasa. Ya, coba kita lihat. Ini kita bisa merubah-rubahnya. Ini merubah latar belakang tulisan. Ya, dia bisa hitam semua, ini bisa putih. Ya, tulisannya hitam. Kalau ini tulisannya yang putih, tempat menulisnya yang hitam. Ini untuk merubah jenis huruf yang digunakan, itu otomatis dia langsung berubah. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Ini attribution di atas. Andaikan ada namanya Bapak Ibu, akunnya di HP-nya itu ada. Seperti ini saya ada. Ini untuk memposting siapa yang di sini. Berarti ini yang paling terakhir yang muncul. Ya, yang paling terakhir yang muncul. Kalau ini yang pertama dan nanti yang datang kemudian itu di belakang. Nah, seperti itu. Kita boleh merubahnya, kita boleh membaliknya. Terus ini tempat kalau mau memberi komentar. Nanti di bawah kerjanya Bapak Ibu, anak-anak, itu bisa kita beri komentar di bawahnya. Kita bisa sampaikan mana gambarnya, kenapa seperti ini, atau gimana. Atau bagus, memberikan pujian dan seterusnya. Ini memberi reaksi, boleh dengan like, ya bisa dengan memberi bintang. Ya, saya biasa menggunakan beri bintang. Bintang 1, bintang 2. Sekaligus juga menandai bahwa, oh nilainya seperti ini. Oke. Ya, saya simpan. Oke. Saya kira cukup untuk sementara. Kali ada yang mau bertanya lebih jauh supaya kita bisa diskusi saja. Jadi kelihatannya sangat sederhana, sangat simpel dan bisa kita gunakan. Bisa juga si peserta didik itu bekerja di kertas, kemudian dia foto, dia upload, dia simpan. Boleh juga seperti itu di kelas. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan pada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Kasma atas pemaparan materinya. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini sudah ada beberapa yang raise hand. Kita mulai dari yang raise hand pertama ya. Ibu Nurul Fajrial Habsi. Buka mic-nya dulu. Silakan Bu Nurul. Nurul. Halo Bu Nurul. Nggak ada suaranya Pak. Mungkin kita pindah ke Pak Sukarman. Ya. Ya. Silakan Pak Sukarman. Halo. Nggak ada suaranya juga Pak. Nggak ada suara. Pindah ke bawah ke Bu Nur Wahida. Silakan Bu. Suaranya ya? Tidak ada, kita pindah dulu di kolom chat Bu Teumi. Ini Ya, ada silakan. pertanyaan dari Bu Rosmiati Hadi. Apa
kita bisa membuat soal ujian di Padlet dan apakah bisa dikerjakan offline? Apakah bisa dikerjakan offline? Oh iya, bisa juga kita buat soalnya di sini, peserta didik yang kita kirimin. Ya, kita kirimi dan kita mengirimkan juga jawabannya. Hanya saja mungkin kalau soal tanggapan ya itu bisa, tapi dia kelihatan jawaban teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat jawaban temannya. Kalau meminta pendapat saya kira bisa ya. Terus kalau offline itu tidak bisa kalau offline. Kalau lagi kerja itu harus online. Nanti setelah selesai kita bisa simpan seperti tadi PDF-nya dalam bentuk offline. Nah, seperti itu jawaban saya. Oke, bisa pertanyaan-pertanyaan yang bentuk tugas ya, boleh. Tapi kalau ujian mungkin nanti jawabannya itu antara satu siswa dengan siswa lain dia bisa lihat. Oke, jadi ini lebih ke bekerja kelompok sebenarnya. Lebih ke bekerja kelompok kalau dalam satu kelas kita bagi-bagikan beberapa kelompok. Nah, di setiap kelompok itu hasil kerjanya dia simpan di sini, kemudian dipresentasikan di akhir pembelajaran. Dan menjadi dokumentasi juga bagi kita sebagai pendidik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bapak Ibu mohon siswa? yang tidak bertanya jangan mengangkat tangan ya. Sebentar Pak, karena tadi beberapa orang kan dipanggil nggak ada suaranya. Silakan Pak lanjutkan. Oke. Saya baca saja nih, ada pertanyaan saya lihat. Bagaimana siswa atau peserta didik dapat mengetahui dan mengupload tugas yang diberikan oleh guru ataupun apakah ada link yang diberikan? Ya tentu. Jadi bisa lewat WA, misalnya ini. Diklik saja ini share. Lewat WA, misalnya ini. Diklik saja. Ini copy link. Ya, bisa kita copy. Ini bisa ke Google Classroom, bisa ke Facebook, ke email. Ya. Nah, paling gampang seperti ini tadi. Tadi saya hanya copy, kemudian saya bagikan di chat dan ibu semua masuk. Nah, bisa. Boleh kita singkat dulu. Kalau terlalu panjang, kalau kita tidak langsung bagikan, bisa kita tulis dulu. Kita singkat dulu, misalnya kita pakai ini, Google Shortener. Nah, misalnya ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, misalnya kita pakai tadi, Igi Takalar. Kita singkat. Nah, seperti ini saja yang kita bagikan. Kita tulis di atas papan tulis kita. Ini kelihatannya. Abu-abu. Kelihatannya kita tulis saja di sini.
linknya. Masih peserta abu-abu didik Pak dapat. di saya. Enggak ya? Enggak ya? Ya saya bagi saja di Masih chatnya ya. abu-abu. Ya, ya. Saya bagi di chat aja. Nah, saya bagikan di chatnya. Silakan, sudah ada situ. Ya. Oke. Nah, sudah ada di chat itu. Kita bagikan link saja. Saya pikir ini tidak terlalu sulit karena semakin mudah bagi kita bisa lewat WA. Ya paling gampang kalau saya masukkan tadi di WA ini. Jadi langsung saja saya copy ke WA. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Barangkali masih ada yang lain. Ini masih ada ini Pak. Ya. Oke, silakan. Ini dari Ibu Rosmiati. Apakah kita bisa menyematkan dokumen di Padlet? Bisa. Jawabnya bisa. Jadi kalau seperti ini sudah ada kolom untuk bekerjanya, kita edit saja. Nanti di bawah ini, oh ini sudah ada ya, yang sudah ada. Ini kita masuk, bisa dokumen kita masukkan. Dipilih saja di antara dokumen apa namanya yang mau diupload itu. Ini bisa sini mengupload. Ini link. Ya ini kalau Google, ini bisa ambil gambar, ya bisa dokumen. Ini bisa film, bisa suara. Ini banyak sekali. Bisa dimasukkan. Ini kan. Hanya saja kalau seperti gambar atau foto, kalau ada beberapa gambar itu digabung dulu gambarnya baru diupload. Ya, kalau untuk satu kelompok seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Mungkin ada yang lain. Oke. Ini masih ada Pak dari Swati. Pertanyaannya, mengenai penggunaan Padlet, kira-kira apa bedanya dengan LMS Google Classroom? Apa bedanya Padlet dengan Google Classroom, Pak? Oh, Apakah ada kelebihan atau kekurangannya? ya. Saya kira masing-masing punya kelebihan. Kalau Google Classroom kan lebih banyak kalau kita tidak ketemu. Kalau ini sebenarnya di kelas paling bagus. Di kelas. Bisa juga jarak jauh sih, bisa. Kita ngirimi tugas dan seterusnya. Itu bisa. Kalau ini khusus untuk apa yang kita berikan pada siswa itu langsung kita lihat seperti ini. Ya. Kalau siswa lain bisa melihat tugasnya temannya. Nah, kalau di classroom ya mungkin tugasnya saja yang dia lihat. Ya, dia hanya nyetor. Oke. Tapi kalau di kelas ini selesai tugasnya pada saat itu ya. Kita beri tugas di kelas sebenarnya. Langsung kita presentasikan. Langsung dipresentasikan. Dan ini kita tayangkan di slide. Ya, di proyektor. Ini akan muncul seperti ini. Ya. Muncul apa yang dia sudah kerjakan tadi dengan gambar. Kalau dia menggunakan gambar atau dia menggunakan film. Kalau dia mempresentasi. Nah, seperti itu. Ya kalau lengkap ya, kalau di apa namanya di classroom itu kan siswa masuk ya seperti kelas. Ya kalau ini
seperti dinding. Kalau ini seperti menyimpan tugas-tugas siswa. Ya, seperti itu. Oke, ini ada yang lain? Apa kita coba bertanya langsung ya Pak? Mungkin dari bawah ke Iya, di kolom chat kayaknya sudah terjawab semua pertanyaannya Bunda ini. Terjawab semua pertanyaan. Kita coba ke ini kita coba ini. Yang paling bawah. Yang paling bawah aja dulu. Mariani Dabiza. Silakan Bunda. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan. Ya, saya dari Gorontalo. Kebetulan saya sudah beberapa kali ngajar pakai Padlet dan saya guru bahasa Inggris. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau untuk mapel-mapel yang lain itu cocok enggak Pak pakai yang ini? Karena ini kan sebenarnya kalau saya lihat tadi memang lebih bagus dia kalau untuk materi-materi atau mapel-mapel bahasa, apalagi bahasa Indonesia cocok, bahasa Inggris cocok. Apakah untuk matematika katakanlah seperti itu atau mapel-mapel yang lain ini ada manfaatnya enggak begitu? Supaya bisa menjawab tadi pertanyaan sebelumnya apa bedanya dengan classroom. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Gorontalo. Jadi betul kalau seperti bahasa paling bagus ini kalau writing ya. Menulis, itu karya-karya siswa itu bisa kita tayangkan dan bisa tersimpan. Begitu juga termasuk IPA, IPS, sejarah dan seterusnya. Ya pertanyaannya sebenarnya yang ditanyakan seperti hitung-hitungan. Nah itu mungkin kalau menulis di sini dengan rumus-rumus itu mungkin kesulitan. Ya, jadi kalau dia tulis saja rumusnya itu kemudian dia upload dari bukunya itu bisa. Seperti itu supaya cepat. Oke. Kalau mau tulis dengan rumus-rumus ini agak kewalahan lama. Jadi, Iya, ini kan sekali. kalau saya bisa tambahkan sedikit untuk teman-teman, kalau misalnya untuk bahasa kan kita enak karena saya tahu banyak anak yang misalnya dia vokal ketika dia speaking, tapi ketika dia writing dia agak kesulitan. Nah, media ini sangat cocok. Iya, betul. Saya juga IPS, geografi sangat bagus menurut saya, sangat karena setiap saya ngajar ada yang harus siswa kerjakan. Misalnya gini, saya putarkan video tentang satu topik. Terus saya minta siswa memberikan komentar terhadap apa yang dilihatnya dari video itu ke dalam sini. Saya bisa dapat, oh ini pemahamannya peserta didik. Nah, itu yang kita bayangkan, kita diskusikan. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. tergantung kebutuhan. Oke. Sama. Oke. Umi ini ada Pak Saina Raisan, coba di Umi ini ada Pak Saina. Oh ya, sebentar. Bunda makasih ya. Pak Zainal yang mana di bawah ya? Di atas? Di bawah. Oh ini. Di bawah. Silakan Pak Zainal. Nggak ada suaranya Pak. Dilanjut lagi yang di bawah. Sebentar. Bapak Ibu mohon dengan hormat tangannya kan lagi di kolom chat, di raisennya dipencet ya. Sekarang saya ke Pak Edi Santoso dulu deh. Silakan Pak Edi. Pak Edi. Hanya juga.
ke Pak Firmansyah deh. Halo Pak Firmansyah. Halo, Ya silakan Bapak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini media Padlet ya. Jadi ini bagaimana caranya menerapkan pembelajaran Padlet di dalam sekolah, khususnya di sekolah dasar. Karena di daerah kami sebenarnya daerah yang agak-agak tak terlalu bagus. Jadi untuk membelajarkan media kepada anak murid ini agak sulit untuk kami lakukan, apalagi menggunakan jaringan. Nah, kira-kira bagaimana solusinya untuk membelajarkan menggunakan media ini kepada anak murid kami yang ada di sekolah seperti itu? Oh iya, baik. Jadi kalau ini harus memang minimal handphone ya, kalau tidak komputer. Sama saja sebenarnya kalau Bapak Ibu, kalau anak-anak mungkin belum tulis saja di kertas, Anda Bapak buatkan tempat media di dinding, seperti majalah dinding sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi majalah dinding yang anak-anak bisa tertarik, bisa menempelkan karyanya, menulis tugasnya di situ. Ya, seperti itu. Ini seperti dinding, seperti mading, tetapi di dunia maya. Ya, gampangnya begitu. Kalau tidak bisa online, saya awalnya ngajar selalu gitu. Setiap siswa punya karya, setiap selesai pembelajaran atau selesai tugasnya, saya tempelkan kertas di dinding di kelas-kelas itu. Tapi lama-lama itu banyak yang protes. Ini kalau ngajar kotor dindingnya kelas. Ya, akhirnya dapat solusi seperti ini, ada medianya. Seperti itu. Ya, memang kendala kalau sekolahnya misalnya tidak boleh pakai tidak boleh bawa HP. Ya, sekolah siapkan komputer, nanti di lab komputer kerjanya. Seperti itu. Nanti komputer. Saya kira gitu ya. Kalau untuk anak SD, ya memang mungkin tidak pakai seperti ini, ya Pak, boleh manual. Buat majalah dinding yang sederhana. Anak manual. Berkarya, kemudian ada karyanya ditampilkan. Ya, seperti karya, kemudian ada. Oke, seperti itu ya. Yang lain? Oke. Ini Pak Kasmian. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya tentang dari Bu Leli. Bertanya tentang apakah ada untuk tugas? Apakah untuk tugas siswa juga harus punya akun, Pak? Ada yang bertanya. Tidak perlu. Tidak perlu pakai akun. Ya. Tidak perlu. Jadi cukup kita beri alamat, mereka masuk ke alamat kita, ke link kita, dia hanya masuk, dia hanya ngeklik ini yang warna merah. Nah, Bapak Ibu kalau mau membatasi, memberi waktu, itu bisa dibatasi. Ya, nanti misalnya Bapak janji batas waktunya sampai jam 10 malam. Batasnya sampai jam 10 malam. Ya, nanti Bapak kunci di sini, di share. Nah ini set member. Ini. Tapi nanti dirubah sendiri. Oh, ini public ya. Can write. Ya, dirubah saja menjadi can read. Ya, dirubah saja. Ya. Kalau ini can read. Ya.
Ya, saya save. Ya. Itu tidak bisa lagi Bapak mengisi. Ya, tidak bisa ngisi. Nah, ini tidak keluar. Kalau ini saya publish, dia orang bisa cari juga tempat lain. Begitu dia buka kata-kata ini yang ada di sini, dia akan dapatkan. Nah, seperti itu. Oke, ini can write, ini aja dirubah. Ini hanya membaca, ini melihat. Oke. Nah, seperti itu. Kalau mau dibatasi ya, kita mau batasi, memberikan batas waktu pada siswa. Tapi nanti kita sendiri yang mengubahnya, menutup. Ini kita sendiri. Oke, jadi gampang ya, bagi linknya, kemudian klik ini, bagi linknya bisa. Oke, masih ada lagi yang lain barangkali? Ada Pak Kasman? Barangkali? Pak Kasman, Iya. bagaimana kalau kan ada yang bertanya ini Pak tentang simbol-simbol matematika dan mungkin juga ada dari simbol IPA yang lain. Apakah aplikasi ini misalkan kita ketik, ada yang kita ketik di Word baru kita copy, bisa dipaste tidak Pak di Padlet ini? Bisa. Oh, Bisa jadi bisa di-copy teman-teman. Iya. Oh, jadi kita ketik simbol-simbol dan sebagainya di Word baru kita kopikan Iya. masuk di Padlet, bisa ya Pak? Bisa di-copy. Iya. Oh iya. Bisa juga pakai ini, apa namanya ini? Iya. Ya, bisa kita pakai snipping. Di snipping aja, digambar aja masuk. Kita simpan di dalam, bisa. Memang kalau mau langsung bekerja di sini di Padlet, mengetik begitu, itu memang agak repot kalau simbol-simbol ya. Ya untuk matematika. Kalau matematika sederhana sih bisa. Tapi kalau sudah yang pakai simbol-simbol apa itu? Ya yang rumit-rumit itu simbolnya mungkin agak sulit. Ya, jadi mungkin langsung ditulis saja di kertas, kemudian di foto di-upload. Ya, oke, bisa di-upload aja. Ya. Penting kita lihat, oh ini pekerjaannya seperti itu. Ya, oke. Ya. Mungkin itu bentuk juga kekurangan ya. Jadi mungkin cocok tadi yang katakan bahasa, ya. Materi, IPS, sejarah, biologi masih bagus. Sejarah bisa menyajikan gambar dan seterusnya. Ya. Yang penting ada media visual dan ada karya siswa yang bisa kita simpan. Jadi tidak harus punya akun ya, tidak. Kita hanya bagikan link. Jadi kerjaan kita hanya ini dan bagikan link. Oke, seperti itu. Mungkin masih ada. Ini yang dipaparkan itu free account ya, iya. Silakan Pak Adil. Pak Mulis mungkin absen mungkin bisa dibagikan untuk nanti sertifikat 41. Oh iya. Bapak ada yang bertanya kenapa yang di chat tidak diperhatikan. Baik, sekarang saya ke Bunda Hartali sambil Bapak mengabsen. Silakan Bunda untuk bertanya langsung ke Pak Kasman. Iya, assalamualaikum Teh Umi. Berjumpa lagi. Iya, selamat Hari Pendidikan semuanya Bapak Ibu. Iya, selamat. Iya, terima kasih Pak. Ini sangat menarik materinya. Saya hanya mau bertanya Pak, apakah aplikasi ini bisa di-download? Kalau di handphone ada Android. Kalau di ya di terbuka sebenarnya ini. Hanya akhir-akhir ini saya lihat sudah minta bayaran juga itu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi dia yang berbayar, sudah ada berbayar saya lihat ya. Mungkin sekali bayar saja, Bapak Ibu bisa sudah buat
akun begini, buat tempat seperti ini, sudah buat ini ya, buat sebanyak-banyaknya sekali, dan itu sudah bisa kita pakai dan kita bisa ganti-ganti. Ya. Oh, begitu Pak. Iya. Ya. Terus Pak, masih ada lagi satu pertanyaan Pak. Apakah ini pembelajarannya bisa kita menggunakan penilaian atau soal-soal ujian bisa kita gunakan di sini? Halo? Mau dibahas ya? Ya bisa saja kalau kita mau bahas atau kita mau kirim siswa. Ya kan gini prinsipnya. Kita buat ya perintah apa yang mau dikerjakan oleh siswa. Silahkan ditulis kemudian diupload. Ya. Oh, jadi mirip-mirip dengan Classroom Pak. Classroom ya, Classroom saya lihat lebih rumit. Ya. Kalau Classroom, kalau ini sederhana sekali. Ya, kalau ini sederhana. Ya, simpan tugas seperti itu, mengerjakan tempat bekerja. Ya paling bagus di dalam kelas kita. Bekerja kelompok, nah itu hasil kerjanya langsung kita lihat seperti itu. Nah seperti ini ada kolom yang tidak berfungsi bisa kita hapus. Oh, iya. Ya. Iya, Ini iya, juga ada yang tidak berfungsi kita bisa hapus. Oke. Ya seperti itu Bu ya. Oh iya Pak, ya. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Ya, Semoga berkah. Assalamualaikum, Teumi. Salam. Terima kasih Bunda Hati Halim ya. Salam sama-sama. Sekarang ke Andia Arvina. Selamat pagi, silakan pertanyaan. Mungkin disebut dari mana sekolahnya ya? Halo. Ya. Disebut apa Pak? Ya, disebut nggak ada suaranya. Sekarang saya ke Pak Abdurrahman. Halo Pak Abdurrahman. Halo Bu. Ya silakan Bapak. Yang saya mau tanyakan, terus yang lain seperti kanvas, aliran, isi, rak, apa saja fungsinya? Selain dinding. Yang mana itu? Yang kalau kita membuat Padlet, kemudian ada Padlet, dinding, ada kanvas, ada aliran, ada kisi. Apa saja fungsinya itu, Pak? Kalau kita lihat yang mana itu, Pak? Yang mana? Make a Padlet. Yang mana itu, Pak? Make a Padlet, membuat Padlet. Ya. Padlet. Ini ya. Ya, terus Pak. Ya. Oh, Bapak berbayar ya? Ini berbayar. Mungkin kalau saya masih gratis begini, masih ada Nah kalau gratis buat saja begini sebanyak-banyaknya. Oh. Nanti kalau sudah lama bisa kita tinggalkan, bisa kita ganti. Oh. Iya, karena saya lihat sini ada banyak sekali menunya. Ada dinding, ada kanvas, ada aliran, ada kisi. Oh, itu Pak. Ini maksudnya ya. Tunggu dulu, saya sudah mengerti. Iya. Jadi itu kalau kita mau buat formatnya, ini format, kita mau merubah format. Nah ini agak seperti ini ya. Ini agak betul. mengerti. Ini posisinya ini kita bisa rubah. Ya dalam bentuk kanvas. Ini saya coba ya, saya rubah dalam bentuk stream. Stream, aliran ya. Ya aliran. Jadi dia tersusun dari atas ke bawah. Oh. Nah seperti ini. Dulu nanti dia rubah. Nah ini dia tampilnya satu-satu begini untuk merubah tata. Jadi sebatas layout saja ya, tampilan saja ya. Tampilan saja ya. Dewi, kita kembali ke kolom chat dulu.
Boleh. Bapak absen sudah dibagikan, Pak? Sudah. Ini Silakan. ada pertanyaan dari Baik, silakan Bapak Ibu sambil mengabsen. Ada pertanyaan dari Ibu Ardina. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini efektif bagi guru untuk melihat sampai di mana kemampuan menjawab siswa? Mengingat bahwa aplikasi ini seluruh siswa yang join dapat melihat jawaban teman-teman yang telah mengirim. Mohon pencerahannya, Pak. Silahkan dijawab, Pak Kasman. Pak Kasman. Halo, Pak Kasman. Saya cas handphone saya. Ya, halo. Ya, saya ulangi pertanyaannya, Pak. Apakah aplikasi ini efektif bagi guru untuk melihat sampai di mana kemampuan menjawab siswa? Mengingat bahwa aplikasi ini seluruh siswa yang join dapat melihat jawaban teman-temannya yang telah mengirim. Jadi sepertinya teman-temannya bisa mencontoh apa yang telah dikirim, Pak. Ya, makanya kalau di kelas kita beri topik yang berbeda-beda. Ya, jangan satu topik untuk semua. Ya, misalnya saya di geografi ngajar tentang misalnya gunung api. Nah, saya bagi kelompok ini satu membahas tipe-tipe gunung api. Yang satu membahas bagaimana proses terjadinya gunung api. Proses ketiga itu lengkap semua jadi ada. Nah, nanti kita tampilkan diskusi satu yang naik menjelaskan tentang ini sehingga tidak perlu mereka nyontek. Ya seperti itu karena ini salah satu media aja boleh digunakan. Ya tidak harus semua materi harus seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ya memang jangan satu pertanyaan untuk semua tugas nanti bisa nyontek semua. Oh di sini. Nanti bisa. Oke, saya rubah kembali menjadi Pak Haidir sambil Pak Kasman masih mencari, absennya tidak terlihat di ruang chat, Pak. Saya sudah bagikan kembali. Coba, silakan bagikan Bapak kembali. Ibu yang mau absen. Tuh banyak yang tanya nggak ada, Pak. Sudah ada. Sudah banyak yang masuk absennya. Oh, sudah banyak yang masuk. Saya bagikan kembali. Coba ke panelis juga dikirim, Pak, biar saya bisa bantu mengirimkannya. Oke. Yang sudah isi absen 53 Silakan Bapak Ibu orang. absen 53 dari 114. Silakan Bapak Ibu untuk mengabsennya. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Kalau ini saya jelaskan info help like make ini bisa di copy juga, di share. Nah, ini kalau mau di share, di print, modify, merubah tadi judulnya semua. Di print,
format ini kalau mau membersihkan, misalnya ini kita bisa bersihkan semua ini dengan ini clear all post atau mau mendelete itu bisa. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Kalau pertama itu masih gratisan. Mau satu lagi yang bertanya? Gratisan. Kita satu lagi ya Pak, yang bertanya langsung ke Pak Hasanuddin. Silakan Pak. Boleh, silakan. Halo Pak Hasanuddin. Tidak ada orangnya. Ibu Suraini. Silakan Ibu Suraini. Halo. Halo Ibu. Guru memanusiakan manusia. Kami sudah 91 orang absen. Oh ya, alhamdulillah. Saya ke SMA Negeri 8 Pindrang. Silakan pertanyaannya. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Semangat Hari Pendidikan Nasional. Ya, semangat Pak. Ya, ini Pak, pertanyaannya sederhana sekali. Ini kan aplikasi. Ya, aplikasinya ini kan berbasis online. Jadi ini saya mau pertanyakan persoalan signal Pak. Ini kan ada beberapa aplikasi yang hanya butuh signal mungkin biasa-biasa saja. Ada juga beberapa aplikasi yang harus ini yang pertanyakan apakah ini hampir sama dengan misalnya hanya ya signalnya yang gunakan. Nah, ini saya kira itu Pak pertanyaannya. Oke, baik. Kalau pengalaman saya gunakan ini termasuk ringan. Kalau signal ada itu tidak terlalu banyak menggunakan data. Dia seperti saja media sosial, agak gampang. Seperti itu, tidak ribet. Bukan hanya Pak, bukan persoalan data Pak, tapi persoalan kekuatan signal yang biasanya digunakan itu Pak. Kan kalau Google Home itu kan kalau signalnya standar itu biasa tidak mau terpilih Pak. Nah, kalau ini kan apakah dia butuh signal yang atau yang ya, biasa-biasa seperti pada aplikasi WA Pak. Saya mungkin agak sulit jawab ini, saya tidak tahu juga. Tapi kalau ada sinyal saja, biarpun kecil itu sudah jalan Pak. Ya. Kalau saya selama ini tidak, mungkin saya karena di kota jadi tidak pernah terkendala dengan signal Pak. Ya, tentu kalau terganggu ada gangguan memang secara umum, ya itu memang tidak bisa dihindari. Kalau signal itu kan bukan kemauan kita itu. Tapi kalau ya betul Pak. Saya hanya realitas yang di lingkungan kami kan beberapa daerah di Pindrang itu kan ada pegunungan. Beberapa itu yang ya signal timbul tenggelam Pak. Jadi kalau pengerjaan tugasnya kan biasanya mereka kerjakan di rumah, apalagi sekarang work from home, ya mereka di rumah. Nah, kalau berada di dataran tinggi, di pegunungan biasa timbul tenggelam itu signalnya Pak. Iya, kalau seperti itu di sekolah saja, kalau memang di sekolah bisa, sebenarnya lebih bagus. Kalau kita belajar langsung Pak, kalau kita belajar langsung tidak harus dibawa pulang, langsung anak-anak kerja, langsung kita lihat hasil kerjanya. Ya. Nah kalau seperti ini berarti COVID ya memang sementara ini kita harus kirim ke rumah, harus dibawa ke rumah. Ya. Iya. Oke. Kan harus di rumah sekarang Pak. Jadi iya betul. aplikasi ini untuk ya. Iya. Ya mudah-mudahan lancar aja Pak. Kalau ada signal aja sudah bisa masuk. Tidak berat ini. Ya berdasarkan pengalaman saya. Kalau artinya kalau
daerah perkotaan kan tidak ada masalah, Pak. Tapi Iya. kalau daerah yang pesisir Nah, atau itu. yang lingkungan itu problem itu. Itu saya juga belum Misalnya. tahu gimana, Pak. Silakan Sana. dicoba aja. Dicoba saja Oh, iya, gimana. iya. Iya, iya. Karena kita belum tahu, kita hanya ngira-ngira nanti. Dikiranya nanti sulit padahal gampang, dikira gampang padahal sulit, seperti itu. Pertanyaannya hanya berdasarkan pengalaman saja nih, Pak. Iya. Tapi banyak. Oke, sama-sama. Oke, mantap. Pak Kasman, bisa mungkin dijelaskan bagaimana mekanisme penugasan setelah selesai sesi ini? Apakah peserta langsung di WA atau Oke. gimana, Pak? Untuk mendapatkan jam. Ya, jadi gini saja, sederhana. Bapak Ibu tugasnya buat akun, undang siswa. Ya, tugasnya dimasukkan di sini. Ya. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, sudah selesai, Pak. Sudah bisa dioperasikan. Sudah lulus. Jadi sederhana saja. Bapak Ibu buat akun, kirim ke siswa untuk bekerja, berikan tugas siswa melalui akun ini, melalui Padlet ini, dan Bapak kan bisa nulis apa yang mau dilakukan di sini, di Padlet. Anak-anak baca apa yang Bapak Ibu mau lakukan, kemudian siswa kerjakan, ya sesuai dengan topik yang Bapak berikan. Terus nanti Bapak serahkan linknya ke panitia, ke Gita Kalar. Nanti dibuka, kalau sudah ada tampil seperti ini sudah oke. Maksudnya sudah layak. Saya kira itu saja, Pak, tugasnya. Tidak usah terlalu sulit. Ya. Pak Kasman. Ya, halo. Untuk penugasannya Pak, ada minimal siswa yang harus mengumpul atau Tidak ada, satu kelas saja. satu kelas ya? Kita sekarang kan lagi belajar nih. Belajar di rumah. Iya. Nah, dikasih saja link itu. Kasih tugas siswa. Apakah tugas apa, membuat apa, melaporkan apa. Terus hasilnya diposting di Padlet. Ya, kalau sudah ada tugas-tugas siswanya masuk dan Bapak Ibu bisa nilai tugas itu, sudah bagus. Ya. Oke, begitu Pak. Gampang kan? Sederhana. Kalau sudah bisa dipraktekkan, sudah selesai. Anggap sudah lulus. Dan pesan saya pada teman-teman, seperti teknologi ini kalau tidak dimanfaatkan, tidak diaplikasikan, tidak akan bermanfaat. Ya, kalau Bapak tidak berusaha mencobanya, menerapkannya, itu nanti langsung hilang kalau cuma pengetahuan saja. Ya, harus dengan action melakukan. Kalau sudah ngirim link ke panitia buka, ada seperti ini tugasnya siswa, nah itu sudah selesai. Sudah kita anggap lulus. Seperti itu aja Pak, sederhana. Makasih Pak. Jadi saya ulangi untuk penugasan untuk mendapatkan 32 jam, diharapkan kepada peserta membuat akun Padlet, memberikan penugasan ke siswa apa saja. Setelah itu hasil dari penugasannya dikirimkan ke kami, ke grup Igita Kalar. Seperti itu saja Pak. Apakah ada batas waktunya ini Pak? Mungkin panitia saja yang tentukan kapan bagusnya. Kita sepakati bersama. Ya, kita sepakati aja bersama. Pak Muhlis, bagaimana Pak ini Pak? Hairil, mungkin grup WA-nya dibagikan lagi tautannya karena banyak yang bertanya ini grupnya.
Ya boleh, nanti di grupnya dibagikan di grup aja. Iya, Nanti iya. dilaporkan Tanya dulu nama. Dibagikan linknya di grup. tautan grupnya mungkin bisa dibagikan. Di kolom chat. Ya, link ya, link kolom chat. Nanti pengumuman tugas nanti pengumuman tugasnya di grupnya saja. Grupnya linknya dibagikan dulu saja, Pak. Oke. Umi, Iya. kebetulan ada peserta yang nggak bergabung di Pikon kali ini. Atau barusan untuk yang hari ini gabung, Pak? Berarti yang hari ini kita buat grup sendiri ya? Dilanjut saja sekali Pak. Ditambahkan Iya, saja. silakan. Tidak usah dibuat grup baru. Karena banyak peserta yang tidak Atau bisa bergabung buat grup baru untuk yang gabung hari ini. Atau bagaimana? Iya, lebih baik untuk yang gabung hari ini bikin grup baru supaya mereka bisa mengumpulkan tugas. Kalau yang nggak hadir kan berarti nggak ini, Pak. Oh, berarti kita harus buat baru ya, Bu? Iya. Untuk tolong bersabar Pak Hairil sama Pak Rumis akan membuat grup baru. Nanti Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat 32 jam silakan silakan Pak, kami tunggu grupnya. Tunggu, saya buat grup baru dulu, Bu. Iya, silakan. Bapak Ibu sambil menunggu silakan absen untuk sertifikat seminar hari ini. Ahli membuat grup baru untuk penugasan yang 32 jam. Bapak Ibu absen dulu untuk sertifikat hari ini. Oke, saya kira seperti itu aja ya. Kalau sudah tidak ada lagi, Pak, grupnya belum? Sudah. Di grup di panelis juga Pak, kirimkan Pak biar saya bisa mengkopinya. Silakan Bapak Ibu yang mau lanjut ke 32 jam bergabung ke dalam grupnya. ya nanti kita konsultasi di situ. Atau mana ya? Pak Darwono nanti absennya kalau itu chat Umi aja ya. Bagaimana Umi yang Silakan. di-share ke tempat lain ya? Yang tidak masuk. Enggak di-share ke tempat lain untuk yang hari ini. Untuk yang hari ini saja. Jadi peserta Sebentar, nggak saya boleh katakan share ya? dulu. Iya, tidak boleh di-share ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk yang hari ini join untuk melanjutkan ke 32 jam. Silahkan Bapak Ibu sudah saya bagikan linknya. Mohon tidak membagikan ke teman-temannya. Ini khusus yang hari ini hadir untuk mendapatkan 32 jam sertifikat. Baik, kita closing statement Pak Kasman, Pak Haidir, Pak Muhlis. Oi. Oke. Baik Teh Umi, sebelum kita closing, mungkin ada penyampaian terakhir dari Pak Kasman. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih atas atensi, perhatian teman-teman, responnya cukup bagus, cukup semangat. Saya mohon maaf kalau saja ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau semua kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita gunakan di kelas ya, baik kita dan majulah pendidikan kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasman yang telah memberikan materi dan bisa menambah wawasan kita dalam media pembelajaran. Dengan berakhirnya pengambilan tadi, maka pilihan daring dan Padlet untuk kolaborasi dalam pembelajaran online saya tutup pembelajaran online. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Alestari yang telah memberikan room PSMK kepada kita Kalar dan sahabat Sultra Cerdas Ibu Indah yang telah membantu kami dalam caranya kegiatan ini. Dan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta, mengucapkan apresiasi setinggi-tinggi bergabung di room kami yang sebelumnya karena terkendala teknis. Terima kasih semuanya dan semoga kita berjumpa di room yang lain. Terima kasih. Kasman, terima kasih Pak Haidir, terima kasih Pak Muhlis, terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang tidak bisa absen, mungkin Pak Kasman, Pak Haidir, Pak Muhlis absennya bisa kita bagi karena